Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma, sebelum Ahilman mulai tausiah, angkat kedua telapak tangan kita baca doa. Di antara doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca di 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan. Doa ini doa agar kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini doa agar kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Ayo kita baca ya. Ahilman sekali, bunda teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Maka ya Allah, maafkan aku, maafkan kesalahanku, ampuni dosaku, terima semua amalku, dan takdirkanlah hidupku di Ramadan tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk hidup kami. Ya Allah, sampaikanlah umur kami untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, teteh, sayang, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Tahun ini kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Betul? Bahkan kita sudah berada di penghujung hari-hari terakhir Ramadan. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih diizinkan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Boleh jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Apa A bisa bilang begitu? Ya iya. Karena ada satu kepastian yang tidak akan pernah bisa kita lewatkan. Apa? Kematian. Apa? Kematian. Semua kita pasti akan mati. Setuju? Cuman kita nggak tahu waktunya aja kan. Jadi apa? Semua kita pasti akan wafat. Iya. Maka izin ya, di antara nasihat Nabi agar setiap ibadah kita punya nilai yang luar biasa. Apa kata Nabi? Beribadahlah kamu seakan-akan ini adalah ibadah kamu yang terakhir. Jadi kalau bunda lagi sholat seakan-akan ini sholat bunda yang terakhir. Kalau bunda lagi puasa, puasalah bunda seakan-akan ini puasa bunda yang terakhir. Kalau bunda lagi ngaji, diajak ngaji,
jadi kita teh ini pengajian yang terakhir, betul nggak? Sok Ahilman tanya, ada nggak teman kita, sahabat kita, saudara kita tahun lalu masih bertemu Ramadan dengan kita, sekarang udah nggak lagi sama kita, ada nggak? Ada atau tidak? Ada. Maka jangan leha-leha. Boleh jadi kita pun demikian. Tapi ini udah mulai akhir tinggal dikit lagi finish Iya. Ingat kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Apa? Sesungguhnya rangkaian amal itu tergantung apa? Akhirnya. Pertanyaannya ini, Bunda, teteh saya, ayah, di akhir Ramadan ini kita mau masuk kategori orang yang menang apa yang kalah? Mau masuk kategori orang yang beruntung apa yang rugi? Sok jawab, mau yang rugi apa beruntung? Mau yang kalah, mau yang menang? Pertanyaannya, kita mau jadi beruntung, betul? Kita mau jadi menang, betul? Siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang menang itu? Catat, ada dua orang yang beruntung dan menang saat nanti dia berpisah dengan Ramadan. Ada berapa? Yang pertama, orang yang beruntung saat nanti dia bertemu Ramadan kemudian berpisah dengan Ramadan adalah orang yang dengan bulan Ramadan bertambah amalnya di hadapan Allah. Bertambah apa? Amalnya. Jadi saat Ramadan dia berpacu dengan amal. Dia puasa, betul? Dia baca Quran, betul? Dia qiyamul lail, betul? Dia sedekah, betul? Dia taklim, betul? Beres semua amalnya selama Ramadan dia isi. Apa puncaknya? Amalnya bertambah, bukan hanya bertambah, tapi yang paling penting diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah dan diterima. Maka nanti lihat. Kalau dia bertambah amalnya, diterima amalnya, maka orang dikatakan sukses dari Ramadannya, dia istiqomah dengan amalnya pasca Ramadan. Orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang saat dia bertemu Ramadan kemudian dia berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di sini punya dosa atau tidak? Punya. Dikit apa banyak? Kata guru saya, Hilman, kenapa kamu masih dikasih kesempatan Ramadan? Dua alasan. Satu, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit, sehingga Allah berikan kamu bertemu dengan Ramadan agar saat bertemu Ramadan kamu menambah amal kamu sehingga kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, kata guru saya, karena Allah tahu dosa kamu banyak, Allah sempatkan kamu bertemu dengan Ramadan agar dengan bulan Ramadan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Izin ya, dari dua kategori di atas yang amalnya bertambah dan dosanya diampuni, kira-kira sudah masuk ke hari 27 Ramadan ini, yang hadir di sini udah dapat apa belum? Udah masuk hari ke-27, yang dua hal di atas udah dapat apa belum? Ini udah hari ke-27 Ramadan ya? Bunda udah dapat apa belum? Nyatanya udah masuk ke 27 Ramadan. Ramadan datang, ujungnya hanya biasa aja. Ramadan datang tadi jemput, pulang tadi ada. Nah, kata awal Ramadan sibuk ngejagalkan bukber, akhir Ramadan sibuk nyunastan. Padahal ada yang perlu kita renungi, apa? Amalnya bertambah, dosanya diampuni sama Allah. Atau kumaha cara ngukurna? Gampil. Gimana kehidupan kita setelah bulan suci Ramadan? Nah, Allah itu pengen setelah Ramadan ada perubahan yang nampak dalam hidup kita, terutama dari perintah puasa yang Allah berikan kepada kita. Nanti kita
kita harus berubah. Iya, berubah jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Nah, berarti la'allakum, itu yang Allah inginkan. Betul atau betul? Gimana caranya ngelihat kita bertakwa atau tidak? Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat orang itu berubah atau tidak, lihat akhlaknya. Lihat apa? Akhlak. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Manusia itu bertambah ilmunya, maka meningkat imannya. Meningkat imannya, bertambah ibadahnya. Bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Ada berapa? Ini intisari manusia hidup. Jadi manusia itu hidup, satu, harus bertambah apa? Ilmu. Makanya Bunda sekarang ngaji, betul? Bunda ta'lim, betul? Bunda belajar, betul? Orang bertambah ilmunya, nextnya meningkat imannya. Apa? Meningkat imannya. Maka mohon maaf, Bunda, kalau sekarang Bunda belajar itu bukan hanya sekedar agar tambah pinter. Kalau cuma nambah pinter, Google apa YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi Bunda tuh belajar biar apa? Biar makin meningkat imannya, makin yakin ke Allah, makin dekat ke Allah, nggak gelisah lagi, nggak galau lagi, makin tenang dalam hidup gitu. Dikasih nikmat, syukur, dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Karena yang kurang selama ini bukan Allah, yang kurang mah kita aja. Betul? Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Maka nanti dia bertambah ilmu, meningkat iman. Betul? Setelah meningkat imannya ke Allah, maka nanti dia bertambah ibadahnya ke Allah. Bertambah apa? Ibadah. Udah tambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Setelah makin banyak amalnya, maka dia makin indah akhlaknya. Maka kita tuh ngaji biar tambah indah akhlak. Kita tuh ibadah biar makin indah akhlaknya. Nah, orang bertakwa itu indah akhlaknya. Orang bertakwa itu indah akhlaknya. Apa karakter orang bertakwa? Takwa itu dalam bahasa Arab ditulis 4 huruf. Ta, khof, wawu, ya. Ada berapa? 4. Oke. Jadi orang yang sukses Ramadannya nanti dia mendapat gelar apa? Takwa. Takwa dalam bahasa Arab berapa huruf? 4. Huruf yang pertama ta, huruf kedua kha, huruf ketiga wawu, huruf keempat ya. Masing-masing huruf yang merangkai kata takwa menunjukkan sikap orang yang bertakwa, dan sikapnya berkenaan tentang hati. Tentang apa? Hati. Satu, orang yang bertakwa itu hurufnya ta, artinya tawadhu. Apa artinya? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Tawadhu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Betul? Kebalikannya namanya takabur. Tawadhu rendah hati, kebalikannya takabur alias sombong, sering membanggakan diri. Apa itu sombong? Batulul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Orang sombong biasanya karena 4 hal. Karena apa? 1, ada orang sombong karena harta. Ada atau tidak? Ada tidak? Oke. Sekarang saya mau tanya, Bunda, kita itu nyari harta boleh atau tidak? Boleh. Bunda, kita itu punya harta boleh atau tidak? Boleh. Hati-hati ya.
garis bawahi, Islam itu tidak melarang kita punya harta, tapi Islam itu melarang kita untuk dibutakan dengan harta. Makanya kalau ada yang bilang, buat apa dunia, ngapain cari dunia? Dunia butuh atau tidak? Harus atau tidak? Maka lihat ayatnya, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Dan carilah keutamaan akhirat. Ini rumusnya. Tapi jangan lupakan dunia. Jadi dunia harus, bunda kerja harus, bisnis harus, jadi orang kaya harus, punya uang harus. Kenapa? Toh nyatanya orang bisa zakat dengan uangnya, orang bisa infak dengan uangnya, betul? Makanya AA kalau ngisi di korporat, di perusahaan, saya bilang ayo yang giat, semangat kerja, ayo serius. Jangan kemudian kita merasa bahwa dunia emang gak dibawa mati. Cek saha, tergantung bawahnya, betul? Betul memang dunia gak dibawa mati. Tapi punten, ibu kalau mati naik apa? Ambulan. Ambulan dibayar atau ante? Pakai apa bayarannya? Kan gak mungkin terima kasih doang. Gali kubur, nunggu dibayar deh. Makin naon? Bikin tahlilan 3 hari 3 malam, pakai duit tidak? Mau bangun masjid pakai uang tidak? Mau bangun sekolah pakai uang tidak? Cari dunia, jadi orang kaya. Tapi ingat, jangan dibutakan dengan dunia. Betul? Boleh punya dunia, tapi jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Ibu tahu korun nggak? Tahu korun? Tahu. Kenapa? Di mana jalan di korun? Korun kaya atau tidak? Uangnya banyak tidak? Banyak. Tapi mohon maaf, korun karena dia sombong dengan hartanya, ujungnya hartanya tidak menjadikan dia mulia, bahkan hina di hadapan Allah. Betul? Maka hati-hati. Boleh kita dapat harta, tapi jangan sombong. Harta itu titipan dari siapa? Kalau dititipin, alhamdulillah. Kalau nggak dititipin, berarti kita belum batas menegakkannya. Kalau punya, jangan sombong, jangan merasa. Ibu belajarlah dari tukang parkir. Dari siapa? Tukang parkir. Tukang parkir mobilnya dikit apa banyak? Motornya dikit apa banyak? Apakah ada tukang parkir yang sombong? Iya, mobil saya banyak. Dan yang paling luar biasa, ketika mobil itu keluar, apakah tukang parkir marah? Malah yang ada dibantuin keluarnya. Betul? Ayo mundur, kiri, kiri, kanan, kanan. Makin bersih, makin tenang tukang parkir. Betul? Harta boleh kita miliki, tapi jangan jadi sombong. Karena ada orang yang sombong karena harta. Ada? Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatan, karena tahta, karena popularitas, karena nama baik. Hati-hati. Ibu tahu Firaun? Kenapa? Di mana kenalan sama Firaun? Firaun raja atau bukan? Punya kuasa tidak? Punya pangkat tidak? Punya jabatan tidak? Mohon maaf, karena dia sombong, pangkat jabatannya tak menjadikan dia mulia di hadapan Allah, malah kemudian Allah jatuhkan. Tapi boleh nggak umat Islam punya jabatan? Boleh nggak kita punya kekuasaan? Silahkan. Kalau mau jadi politisi yang baik. Jangan nanggung. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden bahkan. Betul? Tapi saat dititipin tahta pangkat jabatan, semuanya bukan menjadikan sombong, tapi menjadikan jalan buat makin dekat. Yang ketiga, hati-hati. Orang bisa sombong karena ilmunya. Nauzubillah. Orang sombong karena apa? Ilmunya. Ada atau tidak? Ada. Maka mohon maaf, ibu dalam hidup jangan merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Catat status hari Selasa itu. Jangan merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Ibu pulang dari ngaji, ulang ngerasa pang pinter nah. Urang mah bodoh. Ibu lamun ibu ngerasa pinter, betul ngerasa pinter gak ada habisnya. Buat apa ibu ngaji kalau ibu ngerasa pinter? Buat apa ibu taklim kalau pulang ngaji ngerasa pinter? Buat apa? Justru dengan ngaji rendah hati.
Ternyata ya, makin belajar makin kita nggak tahu apa-apa ya. Ketemu Ustaz ini lain ilmunya, ketemu Ustaz ini lain penyampaiannya. Ketika Ustaz ini beda rasanya, beda kan? Beda. Itu yang masih siapa? Allah. Makanya Bunda minta sama Allah, biar Allah tuh nitipin ilmu sama kita. Dan kalau Allah udah ngasih ilmu sama kita, jangan jadi sombong, betul? Dan hati-hati, yang keempat, orang itu bisa sombong karena amal ibadah. Bisa sombong karena ibadah? Bisa. Ibu pulang ngaji, Bunda teh pulang ngaji, ngerasa kau solehna, nyalakan itu ngaji, hati-hati. Boleh jadi itu ngaji lebih soleh dibanding kita, betul? Maka hati-hati, jangan merasa soleh, harus belajar merasa salah. Ulangi. Jangan merasa soleh, harus belajar merasa salah. Kenapa? Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Betul? Hijinya ciri orang bertakwa itu huruf ta, artinya apa? Tawakku. Artinya apa? Tawakku. Huruf yang kedua qaf, artinya qanaah. Naon qanaah teh? Merasa? Oke. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan pemberian Allah dan terus berikhtiar mendapatkan yang diinginkan. Catat, kita tidak boleh qanaah dengan dua hal. Catat ya, kita tidak boleh qanaah dengan dua hal. Satu, kita tidak boleh qanaah dengan ilmu. Ibu dengan ilmu ulah qanaah. Ibu diajak ngaji, aja ngaji, cekap, terus ilmu, cekap, alim seuleuh cekap, eta lain qanaah, eta males eta. Nu kadua, kita tidak boleh qanaah dengan amal ibadah. Ulah, ibu diajak sholat, sholat, cekap, nu kamari atas ayat cekap. Mana yang cekap? Amat tidak. Jadi kita gak boleh qanaah sama ilmu dan sama amal ibadah. Kita teh kudu qanaah dengan harta, dengan pemberian Allah. Dalam urusan dunia kudu qanaah. Ibu dikasih rezeki sabaraha oge kudu naon? Qanaah. Ibu dikasih suami kudu naon? Qanaah, merasa cukup pemberian Allah dan terus berikhtiar mendapatkan yang diinginkan. Itu qanaah. Makna ilmu ulah qanaah, amal ibadah ulah qanaah, tapi urusan harta kudu qanaah. Lamun teu qanaah, engke Bunda punya penyakit iri dengki. Kata orang Bandung mah naonnya disirik ka Bandung. Betul? SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Betul? Tetangga beli kompor gas, dia yang keras. Tetangga beli mobil baru, dia kata berani. Tetangga naik jabatan, dia stroke ringan. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangganya beli iPhone Pro Max, kita minum Pro Max. Sakit perut, betul? Ini dengki. Orang cara qanaah mah biasanya punya kebiasaan naon? Sok ngabandingkeun hidup jeung batur. Betul? Mata hidup mah kalau mau bahagia ojo dibandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi akhir mah orang yang qanaah mah bahagia, merasa cukup, tersilau dengan orang lain. Buat dia tidak ada yang paling nikmat kecuali apa yang Allah kasih. Betul? Maka ini rumus Bunda, jangan suka mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Betul? Belum tentu ukuran sepatunya sama. Setuju? Nah, ternyata sikap qanaah itu penting atau tidak? Oke sayang. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Betul? So, huruf yang pertama apa? Ta, artinya tawadhu. Huruf yang kedua, Qa, artinya
Dua huruf selanjutnya, apa saja Ustaz jadi orang bertakwa, bagaimana cara kita menjalankannya, kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, karena kita jam 3 kurang 10, jadi Ahilman harus cukup. Insya Allah bulan depan Ahilman ke Bandung, kita akan bahas kajian selanjutnya. Insya Allah. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya tidak? Kajiannya senang apa enggak? Ada manfaat? Bisa diamalkan? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengumpulkan kita kembali dalam kebaikannya. Dan insya Allah kita semua ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Terakhir, angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Izin Ahilman doa sama-sama bunda saya. Doanya orang berpuasa itu mustajab, betul? Doanya orang di bulan Ramadan itu mustajab, betul? Maka ayo di sesi terakhir lembutkan hati kita, tenangkan perasaan kita. Semoga ini jadi doa-doa yang Allah kabulkan dalam kehidupan kita. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, nangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih di hari ke-27 Ramadan ini Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami, Engkau izinkan kami untuk hadir di majlis ilmu siang ini. Ya Allah, kami mohon siapapun di antara kami banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang hina-hina kelakuannya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang banyak aib-aibnya. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan di antara kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, ampuni mata kami yang lebih sering membaca sosial media daripada membaca Al-Quran. Ya Allah, ampuni mata kami yang masih sering merendahkan orang lain, masih sering sinis kepada orang lain, masih sering berprasangka buruk kepada orang lain. Allah, jangan Kau hukum mata kami, karena mata kami sering digunakan untuk melihat yang tidak baik. Ya Allah, Allah, maafkan lisan kami, ampuni lisan kami, masih sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering menghina orang lain, gibah, sering membicarakan aib orang lain. Allah, jangan Kau siksa lisan ini karena dosa-dosa di lisan ini. Ya Allah, Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang tidak baik, sering berlebihan, sering mubazir. Masih ada harta haram yang kami makan, masih ada riba yang kami makan. Ya Allah, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, kaki kami, ampuni jika di antara kaki ini sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, jangan Kau
pisahkan kami dengan bulan Ramadan kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah membangkang ayah ibu kami. Maafkan kami jika belum sempat membahagiakan ayah ibu kami. Sering menyakiti, sering menyinggung, sering melukai hati ayah ibu kami. Allah kami mohon, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan badannya ya Allah. Takdirkan lebaran tahun ini kami bersama orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat ya Allah, untuk orang tua kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima imam Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Sedih ya Allah, lebaran tahun ini kami tak bisa bersama dengan orang tua. Titip salam rindu kami untuk orang tua di alam kubur ya Allah. Maafkan kami belum sempat membalas kebaikan ayah ibu kami semasa hidupnya ya Allah. Jemaah hadirin, sebutkan nama orang tua kita masing-masing ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita ya Allah. Untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita. Allah, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami, tempatkan nanti orang tua kami di dalam surga-Mu ya Allah. Allah, berkahi sisa hidup kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ibu, ayah, sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak-anak kita. Ya Allah, takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, lindungi anak kami dari maksiat, jaga anak kami dari yang buruk ya Allah. Bimbing, temani, bersamai anak kami dalam ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Kuatkan kami untuk bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Allah, di sisa Ramadan ini kami mohon ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami selama Ramadan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir di masjid siang ini, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Amin ya Allah. Baca begitu teduh ya Allah, begitu tenang ya Allah. Semalam pun demikian ya Allah. Jadikan amalan qiyam kami semalam itu sampai siang ini, sampai sore ini, mengantarkan Engkau pilihkan kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah, jangan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah. Izinkan tahun yang akan datang kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami kembali di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda teteh sayang, terima kasih. Mohon maaf Pak Hilman banyak kesalahan. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Hilman yang banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.